Kita diskusikan, debatkan saja di ruang publik gitu. Atau bahkan beberapa kali pergantian peradaban menjadi maju itu diawali dengan chaos ya Bang? Iya. Revolusi. Ya, teorinya Marx itu kan gitu kan. Kita peradaban bisa muncul, bisa berganti itu ya setelah terjadinya pertikaian. Terjadinya chaos. Indonesia merdeka itu beres pertikaian. Belanda datang ke Indonesia itu beres pertikaian. Oke Pak Guru, kalau kemudian nih, kalau kita bicara tadi tentang pergantinya peradaban Pak Guru, kan ada beberapa konten dari Pak Guru dengan Pak Helmi Yahya juga tentang Atlantis gitu kan, dipercaya bagi sebagian orang itu adalah peradaban yang hilang. Bahkan kemudian ada beberapa kota-kota di Indonesia itu yang dianggap sebagai kota yang hilang, ada Saranjana, ada Wentira gitu, dan hampir semuanya, entah itu Atlantis, entah itu Saranjana, entah itu Wentira, itu digambarkan sebagai kota yang maju, peradaban yang maju, teknologi yang maju gitu. Bahkan kemudian kesadarannya itu lebih tinggi daripada kita ini. Nah, apakah itu bukan sebagai bentuk utopia? Ya betul, itu utopia. Itu utopia? Ya, yang utopia yang terbesar itu ya Shangri-La. Atau ya, jadi manusia yang habis harapannya di dunia ini. Jadi ada manusia yang berkesadaran lebih, kemudian melihat realitas. Ada anak baru lahir ditinggalkan sama ayah ibunya, dia sedih banget kenapa bisa seperti ini. Ada orang yang dilahirkan tanpa tangan dan kaki, dia sedih bagaimana seandainya anak ini di masa depan hidup dalam kondisi bergaul dengan teman-temannya bagaimana. Jadi kesedihan-kesedihan itu hanya bisa diobati dengan fantasi, dengan fantasi-fantasi bahwa ada sebuah kota yang memiliki peradaban maju di mana orang di sana hidup dalam kesetaraan, perdamaian, ideal. Nah, Atlantis itu kan alam pikirannya Plato. Dan Saranjana itu alam pikirannya orang Sulawesi. Kemudian Shangri-La itu Wentira juga Sulawesi ya. Shangri-La itu alam pikirannya orang-orang Buddhis, orang-orang Tibet gitu. Dan sebagainya ya, itu adalah orang-orang yang sangat-sangat berkesadaran, sangat empatik dan melihat realitas dunia yang kejam. Makanya untuk bisa menenangkan dirinya, ada dunia yang seperti itu. Dunia yang ideal. Dunia yang ideal. Orang saya aja bikin sendiri Pak cerita ideal tapi nggak saya share kemana-mana. Nggak dipublis. Suatu saat mau dibikin konten nggak Pak? Saya udah bikin petanya malah. Nah Pak Guru, ini menarik. Cerita Saranjana kemarin kan yang viral karena ada foto wanita, kemudian di belakangnya ada tampak kota. Itu menjadi viral kembali, apakah karena kondisi masyarakat kita sekarang itu banyak yang merasa tertekan? Banyak yang merasa sedang sengsara, kemudian dia menciptakan kondisi ideal yang ingin dicapainya? Saranjana viral di Indonesia itu bukan sebagai kerajaan yang ideal, tapi sebagai kerajaan mistik. Dan masyarakat kita tuh senang sama hal-hal yang mistik. Karena hal-hal yang mistik itu hiburan gratis yang menyenangkan. Gitu. Hiburan gratis yang menyenangkan. Cerita mistik itu adalah viewernya pasti banyak. Gitu. Kita bisa menikmati novel tanpa membelinya, gitu kan? Jadi cerita mistik itu seperti itu. Jadi Saranjana itu betapapun misalkan bagaimana ceritanya, tapi yang selalu ditekankan itu adalah kota jin, kota mistik. Itu bukan kota yang ideal. Walaupun memang ceritanya awalnya di abad ke-18 itu adalah kota ideal kan, Samburanjana itu. Jadi Saranjana itu. Ya, tapi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang gemar sekali dengan mistik karena imajinasi kita tuh kuat, tapi kita cukup pemalas untuk bisa mewujudkannya. Ya. Jadi kita banyak sekali bikin cerita-cerita mistik. Dan itu juga mungkin yang terkait dengan kerajaan Ratu Pantai Selatan. Ya, kalau Ratu Pantai Selatan itu legitimasi kekuasaan dari raja. Legitimasi kekuasaan di zaman Mataram saat itu. Di zaman Mataram, betul. Makanya di zaman Majapahit nggak pernah didengar ada Kanjeng Pantai Selatan itu nggak ada. Itu munculnya dari Mataram karena Raja Mataram pada waktu itu Panembahan Senopati itu dia bingung tuh. Jadi raja-raja terdahulu itu mengaitkan kekuasaan dirinya itu pada dewa-dewi. Nah, saya kan Islam. Gak ada dewa-dewi, bingung sih. Alat legitimasi saya siapa yang mistik ya kan nggak bisa. Ken Arok kan bapaknya Dewa Brahma tuh. Dianya perwujudan Siwa.
Lah saya apa? Kan nggak boleh mengakui itu. Ya makanya diceritakanlah bahwa dirinya itu adalah suami dari Ratu Pantai Selatan dan kemudian sekutu dekat dari Kiai Mbah Petruk itu yang legitimasi politik. Iya, itu legitimasi politik. Nah, ini kemarin Pak Guru, saya ada gambar di internet bahwa di Bali itu sekarang banyak yang memuja Ratu Pantai Selatan. Mereka bikin pura-pura khusus. Di internet itu banyak. Iya. Iya, memang seperti itu. Jadi orang-orang Hindu di Bali itu pemuja nenek moyang kan banyak, pemuja leluhur, pemuja orang-orang cerita-cerita lokal apa di sana juga banyak, karena prinsip mereka itu adalah bahwa ketika mereka memuja satu entitas tertentu, toh ujung-ujungnya memuja Tuhan juga. Jadi dalam alam pikiran orang-orang Hindu sebagian itu, jadi Tuhan itu nggak mungkin terjelaskan, tidak mungkin bisa dipahami. Karena itu, gimana kita memuja sesuatu yang tidak kita pahami? Maka dia bagaimana kita memuja sesuatu yang nggak ada, gitu, nggak bisa kita pahami. Gitu. Kapitaya gitu, kapitaya. Gitu. Ya akhirnya, makanya Sang Hyang Taya kan mereka tuh. Toyo. Oh Toyo sebenarnya, orang Jawa ya Toyo. Orang Jawa jadi Toyo. Hai Toyo, kok jadi kesana sini. Toyo itu artinya tidak terjelaskan. Iya, tidak terjelaskan. Ya, gimana caranya kita memuja sesuatu yang tidak terjelaskan? Kita butuh dia, tapi kita nggak bisa. Nah, kita memuja manifest-manifestnya, perwujudan-perwujudannya. Di zaman India itu perwujudannya itu adalah Krishna, jadi avatar gitu kan, jadi avatarnya Vishnu gitu, apa. Nah, di Jawa avatarnya apa ya? Perwujudannya itu apa? Ya itu bisa perwujudannya bisa apapun, bisa nenek moyang, leluhur kan. Oh, sekarang itu kalau ada orang yang mengaku dirinya avatar, mau mengajarkan hal-hal yang suci itu ya klaim biaran aja Pak Guru ya? Ya biarkan aja, nggak apa-apa. ya nanti, ya kalau misalkan ada yang mengklaim avatar, ya saya pengen ketemu sama dia. Coba saya pengen uang 1 triliun lah misalnya. Nanti kalau bisa saya percayalah. Oke Pak Guru. Tadi kalau Atlantis itu utopianya Plato, kemudian ada Saranjana, ada Wendira, dan pada dasarnya kita mengidolakan atau berimajinasi tempat yang ideal gitu. Pertanyaannya Pak Guru, apakah surga itu utopia? Bisa aja. Jadi surga itu adalah jadi saya tuh pernah bikin sebuah konten tentang bidadari. Saya bilang bidadari itu nggak ada. Nggak ada dalam artian bukan secara hakikat nggak ada, tapi bidadari termasuk juga dengan surganya itu adalah sesuatu yang semua dalil-dalil seputar surga dan bidadari itu tidak harus bisa dipahami dengan cara yang seperti kita memahaminya sekarang gitu. Jadi termasuk juga surga, neraka, ada yang tafsirkan secara bebas dan secara liberal gitu. Yang dimaksud dengan surga itu adalah kasih sayang Tuhan, wujud cinta kasih Tuhan. Dan neraka itu adalah wujud dari amarah dan kecemburuan Tuhan. Misalkan ditafsirkan dengan cara seperti itu. Jadi kalau misalkan ada dipahami bahwa surga itu tempat mengalirnya sungai-sungai, di sana ada bidadari dan sebagainya, teks asli tentang surga itu adalah bahwa surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita bayangkan. Jadi teks-teks itu adalah gambaran-gambaran yang sebenarnya aslinya tidak seperti itu, karena surga itu tidak pernah bisa kita bayangkan. Tidak pernah bisa kita deskripsikan. Tidak pernah kita deskripsikan. Lalu kenapa ada cerita-cerita seperti itu? Ada karena di zaman dulu itu orang-orang berperilaku jahat itu harus ditakut-takuti, dan orang yang berperilaku baik harus didorong dengan motif-motif yang harus lebih ada menyenangkan. reward. Ya, harus ada reward yang seperti itu. Nah, akhirnya gambar sekali lagi bukan berarti saya mengingkari surga dan neraka, bukan. Saya cuma mengatakan bahwa surga dan neraka tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Tapi kalau kemudian ada orang yang membayangkan bahwa saya di dunia sengsara nggak apa-apa. Nanti yang penting saya dapat kerajaan emas atau dapat pendamping sekian banyak gitu ya. Dia membayangkan bahwa dia hidup ideal di sana. Nah, apakah itu terjebak dalam utopia kalau seperti itu? Orang yang seperti itu adalah orang yang nggak akan masuk surga. Yang nggak akan masuk surga. Orang yang mengharapkan masuk surga malah nggak akan mendapatkan surga. Bukan. Maksudnya masuk surga yang kayak tadi ya, yang dalam imajinasinya. Dia tidak sedang berharap masuk surga, dia sedang menggunakan istilah surga untuk menenangkan jiwanya yang salah. Jadi dia kalah di percaturan dunia, dia miskin, dia diinjek-injek,
Kemudian gimana caranya agar hatinya menjadi lebih tenang ketika ditanya sama orang, kenapa kamu kayak gitu? Ya nggak apa-apalah, di dunia ini mah, dunia ini sementara. Nah, jadi bukan berarti dia tidak berharap surga, tapi dia menggunakan surga itu alat untuk menenangkan jiwanya yang sedang resah gitu. Bisa jadi itu kambing hitam juga. Iya, dan atas masalahnya. Iya, dan itu adalah pernyataan, dan itu sikap yang salah kan, dalam konteks ini kan sikap yang salah. Nah, Pak Guru, kalau kemudian tadi tentang fanatisme tadi, karena ada dua fanatisme yang kita lihat, ada fanatisme agama dan ada chauvinisme, fanatisme terhadap ajaran lokal gitu. Bahwa sekarang kita sedang ada, kalau di media sosial itu banyak sekali yang mengkampanyekan kebangkitan ajaran lokal, di mana kemudian ada paradigma bahwa ajaran lokal ini akan menyingkirkan agama-agama yang sudah ada gitu kan. Bahkan kemudian kalau kampanye ini besar, apakah itu hanya memindahkan tentang fanatisme, Pak Guru? Ya itu pindah aja. Itu sebenarnya wujud kekecewaan, wujud kemarahan dari kelompok orang yang mengaku diri mayoritas, kemudian berusaha untuk memaksakan kehendak. Nah, karena itu orang-orang yang sebenarnya juga agamanya sama, tapi kok beda banget sama ini kemudian bersatu, muncul chauvinisme yang seperti itu, chauvinisme. Jadi chauvinisme dengan segala bentuknya itu ya namanya fanatisme bagaimanapun. Itu kan wujud dari primordialis, wujud dari orang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, tempatnya paling real, paling ya yang semacam itu, dan mengklaim bahwa yang lain itu salah gitu. Ya itu sama aja. Saya lihat dan nonton ternyata banyak juga sekarang ya channel-channel yang banyak channel-channel yang berusaha untuk menyatakan dan mendemonstrasikan bahwa kami sekarang banyak kelompok lokal itu banyak dan lain-lain. Ya, tapi ketika melihat isinya, kontennya, sumbernya dari mana? Sabdo Palon, saya jadi agak kecewa ini. Tapi Ngaji Roso tidak termasuk itu loh, Pak Guru. Tidak loh. Ngaji Roso tidak termasuk chauvinisme loh ya. Oh, gitu. Saya juga nggak nuduh kok. Kok tiba-tiba ngomong gitu? Nah, Pak Guru, ini menarik karena saya yakin Pak Guru punya referensi yang berbeda untuk menyodorkan satu kecerdasan tentang Sabdo Palon. Bahwasanya banyak masyarakat kita itu yang meyakini Sabdo Palon itu akan datang lagi. Dan ketika Sabdo Palon datang 500 tahun setelah kehancuran Majapahit, dia akan membangkitkan ajaran Budi atau agama Budi. Yang dia yakini, mereka meyakini agama Budi itu adalah agama Jawa. Yang kemudian ada yang meyakini juga bahwa itu akan mengusir agama-agama yang ada. Nah, kalau menurut Pak Guru, Sabdo Palon itu ada nggak sih? Udah turun kemarin. Udah. Tahun 1908. 1908. Itu Setiabudi itu apa itu? Yang ini Budi Utomo. Budi Utomo. Nah, itu Budi Utomo itu. Budi Utomo. Jadi Budi Utomo itu gagasan awalnya itu kan sebenarnya adalah berusaha untuk membangkitkan kembali nilai-nilai tradisi Jawa, dan mereka chauvinisme luar biasa. Jadi mereka menganggap bahwa Jawa itu yang paling hebat, yang paling kuat, suku-suku yang lain itu kurang dan sebagainya, dan agama yang terbaik itu adalah agama Budi dan sebagainya, dan sumber referensi mereka juga sama seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat dari tahun lahirnya, itu 500 tahun setelah Majapahit chaos. Jadi sebenarnya itu upaya orang-orang untuk mencoba menghubungkan cerita masa lalunya itu dengan dirinya. Nah, tapi sayangnya Sabdo Palonnya kalah tuh sama ini Sunan Kalijaga tuh. Jadi ternyata keturunan Sunan Kalijaga turun langsung, Hos Cokro Aminoto bikin Sarekat Islam. Ya, Budi Utomonya kalah. Sarekat Islamnya yang makin besar. Jadi Sabdo Palonnya kalah sakti. Kayak leluhurnya juga kan kalah sakti sama Sunan Kalijaga kan. Dia sumpah 500 tahun lagi gue datang loh. 500 tahun kemudian leluhurnya keturunannya datang juga itu yang dari itu. Sama-sama ada kumisnya juga kayak gitu.